seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan malam hari ini sudah ada ke-30 kandidat pria pencari cinta. Dan juga di sebelah kiri saya sudah ada 30 kandidat wanita. Dan malam hari ini mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Oke, saya minta fishball nih. Caitra. Oke, kita ambil. Set, thank you. Dan yang beruntung adalah pria nomor 5. Oke, wow, luar biasa. Nama siapa nama? Bastian. Bastian. Coba mana teriakannya buat Bastian? Oke. Bastian, pria tampan yang baru jomblo 2 bulan ini, mengaku suka dengan wanita yang berambut panjang. Apakah malam ini dia berhasil mendapatkan jodohnya di garis tangan? Bastian, kira-kira kriteria cewek yang kamu suka tuh seperti apa idealnya? Kalau Ya. sama mantan-mantan saya dulu, Ya, rambutnya ya. panjang. Oh, mantan-mantan kamu rambutnya harus panjang? Panjang. Oke. Oh. Jadi Bodinya itu mas. apa? Bodinya harus wow gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu, yang merasa dirinya rambutnya panjang, mungkin bisa berdiri. 6 orang yang merasa dirinya rambut panjang dan bodinya aduhai katanya Bastian ya. Oke. Nah, coba kamu pilih dari 6 orang ini 4 deh. Kira-kira 4 yang menurut kamu kriteria kamu. Silakan. Nomor 1 mas. 1. 1 nih. Oke, yang 1. Oke, silakan turun. Oke, berikutnya. 2. Nomor 2. Nomor 2 silakan turun. Wah. Oke. 2 lagi. Nah ini deh, hijau. Nomor 12. Silakan turun 12. 12. Dan 1 lagi. Gak pede mas. Enggak. Ya, yang mana? Kayaknya ini deh. Ini. Nomor mana? 22. 22 turun, silakan 22. Gua lagi mana? Oke. Coba. Yang 2 lagi silakan duduk. Silakan kamu tidak terpilih. Oh saya? Yang tidak terpilih silakan duduk. Sudah ada 4 orang nih yang kamu pilih ya. Apa yang kamu lakukan? Apa selanjutnya nih? Saya minta mas, rambutnya itu dikedepanin mas. Di Kedepanin? belah 2 tapi kedepanin. Belah 2 ke depanin. Iya. Set, oke. Itu Mau dia. diapain nih kira-kira? Mau diapain? Ya maksudnya apa yang ingin kamu lakukan? Biasanya itu mas, ngukur mas. Ngukur. Ukur? Iya dong. Diukur? Iya lah, rambutnya. Pakai apa? Pakai jengkal gitu? Saya udah persiapan sih mas. Iya, apa tuh? Biasa kan saya dulu gitu mas. Oh, meteran. Yoi. Unik mas, unik ya kan? Iya mas. Ya udah. Oke nggak? Boleh. Oke kan? Silakan Bastian. Boleh? Ya, boleh. Boleh ya? Silakan. Malu nih. Apa sih? Musik banget ya. Wah, ini sih udah butuh ya mas. Apa? Emang bener. Gimana sih? Nih, tahan dulu. Gua ukur dulu ya, bener ya. Nih.
Oh. Ini Si banget ya. 18 cm nih. Berapa? 18 cm. Gak mungkin kali. Hah? 18 cm enggak, Mas? Tuh. Ini segini, Mas. Tuh. Kan paling sampai bawah. Ini senti yang ini. Nih, 14 ya? Ambil lagi, Mas. Ini sampai sini, Mas. Ini sampai sini. Ini senti yang ini 30 lebih tuh. Salah. Tuh. Aduh. Mana coba sini? Ini kan. Lo sekolah kagak sih? Nih lihat. Beneran, Mas, tuh. Coba gugurin ya. Tuh. Buat lo. Nih set. Tuh. Tuh. Ini 40 cm. Oh, segini ya? 40 Kalau yang cm. ini Oh, mili. iya, salah. Sorry, Mas. Lo kagak sekolah. Salah, Mas. Sorry, Mas. Sorry. Udah mundur. Ingat lagi. Ini panjang nih. Tuh. 40 juga nih. 40 cm juga. Benar. Kita dulu cek dulu ya. Ih, berisik kenapa? Pitak. Ini bukan pitak. Bukan pitak. Iya. Lemang pitak. Unyeng-unyeng. Unyeng-unyeng. Emang uget-uget? Udah mundur. Ya. Taruh ya. Tawa aja. Pengen. Ya aja lah. Pengen. Ya aja pengen ya? Pengen ya? Pengen ya? Udah. Ini maju. Ini agak panjangan dikit ya. Sekitar 45. 45 cm. Apaan? Waduh. Tutuan. Bukan. Korek. Korek. Apa? Bukan kuning ini. Apaan? Kureng. Hah? Wah, kureng. Kureng. Udet kali. Kureng. Udah mundur. Nah. Iya. Udah mandi kali, udah mandi. Kenapa udah begini? Udah siap. Udah siap. Siap apa? Ke pelaminan. Yang benar kalau ngecek tuh yang benar. Panjang nih. 48 cm panjang nih. Coba lagi. Jangan sembarangan. Lo tuh bikin kemurahan. Kenapa dia? Megang masih enak aja. Terlalu Rata. Apaan? gitu dong. Lo Lo jangan modus dong, bro. Aku nggak modus aja tau nggak lo. Lah dianya aja goyang-goyang diukur nggak bisa diem. Pokoknya aja. Lo kan gantung. Yang lain pada diem. Yang lain pada diem. Dianya aja yang gitu. Ya udah sekarang. Iya. Oke, sekarang apa artinya nih dari lo ukur rambutnya ini apa yang bisa lo simpulkan? Mas nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Bangun. Aco lo. Jangan nih, maksudnya apa nih? Ini apa nih? Hah? Ya apa ceritanya tadi nih? Saya lagi di depan, Pak. Cuman pas ini masuk, saya halangin dia, jadi dia nyerobot masuk. Mbak, kamu punya mata sih? Hah? Lah, Mas yang Kenapa ngalangin masuk saya. Mas yang ngalangin saya. Harusnya kamu tahu aturannya dong. Ini lagi ada cara ngapain masuk sini. Oke, ya udah. Tadi Mas tadinya saya lihat nyangsang di sini, soalnya. Di depan Bukan gitu, dia masuk nggak minta izin. Mas ini, Harusnya nggak boleh cara kayak Mas gitu. ini siapa security kita? Sakit, Hah? tahu nggak? Tunggu. Mas, Apa? Apa kalian mau apa? kamu nggak apa-apa kan? Oke. Mau apa kalian? Saya keamanan sini, wajar. Oh, Mas keamanan sini. Bukan debt collector. Bukan. Oke, ya udah. Tiba-tiba dia mau masuk. Iya, Terus Mas halangin. iya, Terus Mas di depan ngalang-halangin malah dia tabrak terus. iya. Oh, berarti pekerjaannya bagus security nih. Ya udah. Udah, Mas. Bisa di luar? Oke. Tangkap ini. Mas di luar bisa saya handle nanti.
Saya handle sendiri, oke nggak apa. Oke, siap. Oke, siap. Tolong jaga lagi kalau sampai ada yang terobos lagi. Mas lakukan seperti tadi ya. Ya. Oke, sini Mbak. Oke, biar situ aja. Oke. Enggak, biar aja. Oke. Mas di sini, Mbak di sini. Di sini. Oke. Nama kamu siapa? Dinda. Dinda. Ih, kenapa lo? Kamu kenapa sih? Hah? Gak pacarnya dia. Gak pacar dia. Kamu pacar dia? Iya. Lu ngapain kayak gitu? Lu sini lu. Oke. Oh, jadi kamu pacarnya dia? Iya. Pacar dia. Terus kamu kesini mau ngapain? Ya mau itu dia. Lo udah punya pacar? Dia mutusin saya, Mas. Enggak, kita belum pernah putus. Lo pernah putus katanya? Dia yang selingkuh, Mas. Selingkuh? Jadi selingkuh? Iya. Buktinya apa? Ada di temen saya. Di teman kamu? Iya. Di teman kamunya mana? Tadi ikut kok. Wah, Naik gimana? motor. Oh. Tadi temen saya ya? Ini buktinya nih. Ayu mana ya? Loh, emang gimana? Saya bawa Ayu temen Loh, saya. yang tadi security di depan itu teman kamu? Bukan. Tadi Ada kamu kesini lagi. sama siapa? Sama Ayu. Kamu ngapain nyari apa tadi? Ayu. Tadi Ayu ada di sini. Mana ya Ayu? Masa di situ? Emang ada Ayu di situ? Enggak ada, Mas. Lah ini apa? Bohong. Ah, ini. Hah? Ini sepatunya nih. Loh, Kok orangnya nggak ada ya? Sepatunya doang. Ayunya di sini tadi? Iya. Yuk. Ini sepatunya ada? Ini sepatunya. Yuk. Enggak tuh, enggak ada. Mana ya? Jalan. Ini apa nih? Hah? Pak, Ini dia Ayu. lu siapa? Ayu nih. Lu Ayu. Iya, ayo ini nih. Aduh, banget lo kebiasaan jangan. Nah, Emang gimana dari ceritanya? Bentar. Apa tadi gimana? Tadi tuh kan katanya mau nyamperin cowoknya. Iya. Nah, udah gitu tadi pas di perlintasan kereta kan nutup tuh. Ah. Pas nutup begitu, dia lewat. Terus? Dia malah lewat. Ya saya ketinggalan lah, kena palangnya jatuh. Oh, jatuh? Iya, jatuh. Dimakanya dia. Iya, tadi aku kesini lari-lari. Udah, maaf. Alah, lu mau biasaan lu ah. Udah. Ya, udah. Oh. Udah semua. Maafin Ya udah saya. sekarang gini. Jadi dia megang bukti Iya, dia megang buktinya. bahwa bilang itu cowok lo selingkuh. Cowok gue selingkuh. Apa buktinya? Foto-fotonya ada, videonya ada. Mas Uya. Ya, mana? Nih. Nih Mas Uya nih. Nih Mas Uya. Coba, ini bisa mirroring ya? Bisa. Oke, coba lihat. Sambungkan. Nah ini dia kan? Iya, itu cowok saya. Oke, terus? Tuh emang lo temen gua malah didua-duain segala. Apa? Itu foto lo bukan tadi gue tanya? Iya lo kan. masalahnya kan lu juga yang lain dia. Hah? Maksudnya? Ya dia kenalin cewek-cewek. Jadi salah dia. Lah lu kenapa mau? Lu jadi mau? Gatel ya? Ya sekarang salah siapa, Mas? Dia kenalin ke saya. Ah. Cewek-cewek temennya dia. Ah. Itu salah saya. Lah salah lu itu lu mau? Gatel. Ya lu kenalin. Lu kenalin. Gatel. Aja. Garuk makanya garuk. Oke. Ya lu salah lu lah. Oke, udah. Ya jadi intinya adalah, kenapa ngomong apa, Dinda? Iya, apa lu kayak gitu maksudnya? Maksudnya gimana? Itu yang tadi dia jelasin. Apa? Dia yang kenalin temen dia. Nah, bener nggak lo kenalin? Lah cowoknya aja mau gatel sama aja kan berarti. kenalan. Ya kan lu jangan bohong ya, lu jangan. Oke, kamu bisa tengok foto kamu dulu nggak nih? Saya. Oh. Udah biar aja ya. Udah kamu sini aja. Oke. Sepatu kawan sih. Biarin KW beli sendiri. Ya udah. Biayain. Sekarang, saya jadi penasaran nih. Kenapa jadi kayak Ayunya cewot ya? Kita panggil aja Arbi dan Tigor.
Oke. Tiger. Iya Mas Uya. Jadi kita lihat ada yang aneh di sini ya. Dan ada Ayu yang tadi dibilang katanya justru yang menalin Bastian ke cewek-cewek lain. Oke, apa mungkin kita relaksasi aja gimana? Ayo. Ayu. Sini lu, main gatel banget. Gatel banget sih jadi Oke. cowok. Kan dia kenalin. Dia yang kenalin. Ganteng, bodoh. Silakan mungkin bisa kursi chair apa mau gimana? Oke, Ayunya bersedia untuk direlaksasi? Bisa bersedia Ayu? Boleh minta kursi goyang? Kursi goyang? Kursi goyang. Oh ada baru nih, oh iya iya. Nah, kalau yang ini udah datang nih, kursi udah datang. Kursi ini kemarin sempat saya pesan dari Rusia. Jadi ini adalah peninggalan Raja Mongol. Iya, Mas, serius. Iya. Ini yang pernah diberikan kepada Rusia pada saat dulu dari Raja Mongol. Oke, gimana? Duduk aja, saya tahan di sini. Kan masih takut? Kenapa sih, Yuk? Fisik. Oke. Lo kalau mau bawel sama aja, jangan sama gue. Oke. Tangannya di samping, Ayu. Oke, fokus dulu ke depan, Ayu. Fokus. Asik. Oke, rasakan kembali gerakan dari kursi goyang tersebut membuat kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Gerakan tersebut biarkan membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan mengakses informasi apapun yang terjadi di masa lalu. Dan biarkan kamu menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Lebih tenang, lebih nyaman ketika menjawab 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Udah bisa nih? Iya. Oke. Ya, sambil goyang gini, biar... Sambil goyang ya? Oh iya. Oke, untuk Ayu. Apa benar kamu sengaja ngenalin Bastian ke cewek-cewek ya? Dan buat apa kamu ngenalin Bastian? Kenapa begitu? Apa lu? Sih. Bohong. Iya, saya yang kenalin Mas. Kan Mas? Yuk, kenapa sih lo kayak gitu? Tenang. Jahat banget sih lo. Indah, Ayu ini bukan dia orang ya. Iya. Oke. Dan kenapa kamu ngenalin begitu? Padahal kan cowok teman kamu sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Mas. Saya cuma punya dia. Lagi saya nggak suka dia kalau bisa punya pacar. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Gak gitu caranya, Yuk. Maksudnya dia tuh siapa? Dia nih, dia. Oh, justru lu nggak rela Dinda punya pacar. Saya cuma punya Dinda, Mas. Satu-satunya yang keluarga itu punya cuma Dinda doang, Mas. Parah banget, gue gak nyangka banget sama lu, Yuk. Jadi siapa yang membohong? Jadi tiap kali Dinda punya pacar, saya yang bikin dia putus, Mas, sama pacar-pacarnya. Saya bikin mantan-mantannya seolah mereka semua karena kalau bisa Dinda sampai nikah, saya gak punya keluarga lagi, Mas. Jadi tiap kali Dinda punya pacar, saya yang bikin dia putus, Mas, sama pacar-pacarnya. Saya bikin mantan-mantannya seolah mereka semua brengsek. Karena kalau bisa Dinda sampai nikah, saya gak punya keluarga lagi, Mas. Saya cuma punya Dinda sebagai keluarga angkat saya. Oh gitu. Saya ini korban KDRT, Mas. Saya dipukulin, saya nggak diakuin, saya nggak pernah kena kasih sayang sama keluarga saya cuma punya Dinda yang sayang sama saya. Oke, udah gini.
Dari dulu kalau misalnya Dinda pergi tuh pasti sama saya, kemana-mana sama saya. Tapi semenjak Dinda punya pacar, dia tuh ninggalin saya, lupain saya, Mas. Seolah-olah saya nggak ada dan dia seolah-olah nggak punya teman kayak saya. Dia tuh dulu polos, Mas. Semenjak punya pacar, dia sekarang suka ke klinik kecantikan, suka operasi plastik apa segala macem, Mas. Udah gitu, kayak dibuang itu sayanya. Saya nggak diakuin lagi sebagai temen dia, Pak. Dia baru operasi. Dia baru sebelah. Karena uangnya kurang. Gimana? Dia baru operasi, Mas, baru-baru ini. Dan itu minjem uang saya. Udah gitu baru sebelah karena uangnya kurang. Dan dia minjem uang saya. Dia minjem uang saya terus dia minta lagi sama pacarnya. Tapi udah minjem, udah gitu saya ditinggalin gitu aja, Mas. Udah minjem, dia malah pergi gitu aja. Udah gitu dulu dia udah rambutnya cepak, Mas. Udah gitu kutuan. Oh, kutuan dulunya? Terus ada panu kulitnya, Pak. Itu saya yang bikin cakep, Mas. Saya yang bawa, saya yang kerja. Dia nggak mau kerja anaknya. Dari uang saya kerja, saya bawa. Dia cakep, dia cakep, dia dapet cowok. Saya lupa, dilupain, Mas. Anak kampung dia dulu, Mas. Dia bener-bener anak kampung banget. Oke, gimana? Dia kayak anak jalanan banget, Mas. Udah dekil, kumal, bawa badan, jarang mandi. Udah gitu, bulu keteknya banyak. Semenjak sekarang cakep, itu cakep pun dia dari duit saya. Oke, ya udah. Arbi begitu sadari deh. Oke, saya kembalikan seperti semula ketika kursi goyang tersebut berhenti 1, 2, dan 3. Hei, lu ngomong-ngomong kayak gitu. Apa maksud lu? Gua kira lu ngomongin baik ya. Kayak gitu. Temen macam apa lu kayak gitu? Tenang. Oke. Lu gak sadar? Oke. Lu bisa kayak gini gara-gara duit gua. Lu gak sembarangan gua. Lu mikir dong, lu udah rebut kebahagiaan gua. Mas, dia mau mukul saya, Mas. Gak, dia gak ngapa-ngapain lo. Fitnah lo. Tadi mau dorong saya kan, Mas lihat kan? Enggak, dia gak dorong kamu. Ada buktinya kan? Udah. Yaudah, sekarang gini deh. Tiger, apa yang kamu lihat dari Ayu ini? Iya, Masku ya. Ayo. Boleh aku lihat telinga kamu? Di sini aku ngerasain ada sebuah keluarga yang berantakan, di mana Ayu mulai hidup sendirian, tumbuh dari keluarga yang tidak utuh dan sering menjadi korban KDRT. Itu alasannya kenapa Ayu memperlakukan Dinda seperti itu. Karena Ayu tidak mau kehilangan Dinda, di mana Ayu menganggap Dinda adalah satu-satunya yang Ayu miliki. Energimu sangat kuat sekali dan aku ngerasain sebuah kesedihan. Jadi di sini Dinda kalau bisa ngertiin Ayu, karena dia sudah rela ngelakuin apapun, bahkan dia kerja siang sampai malam agar kamu paham dan gak ninggalin dia. Gue kecewa banget, Din, sama lu. Kenapa sih lo kayak gitu? Gue inget gak dulu kita pernah bareng-bareng seneng? Ya bareng, orang dulu kita sama-sama anak jalanan gimana? Kenapa lo gitu sama gue? Apa salahnya gue bahagia sama cowok gue? Tapi selama ini kan yang nyari duit buat permak lo segala macem kan gue. Bilang punya cowok lo gak pernah ngakuin gue. Lo bilang gak punya temen apa sendirian. Lo malu punya temen tomboy kayak begini? Ya gue tahu gue kayak memang suka disangka nama tapi kan gak kayak gitu juga, Dinda. Duit segala macem gue kerja siang sampai malam, gue jadi waiter, dibentak orang, disiram orang segala macem, semuanya kan duit kan buat bantuin lu biar lu cakep. Ayu minta maaf sama Dinda deh, ya. Ini salah paham aja nih, kalau kata Tigor ini bener kan. Jangan jadikan masa lalu kamu atau pengalaman kamu dengan keluarga kamu dulu jadi kamu posesif seperti ini. Dia duluan lah yang minta maaf, kan saya gak salah. Ya udah, yang siapa duluan yang minta maaf itu nggak masalah. Justru yang pertama kali minta maaf dia menurut saya orang yang lebih tulus gitu loh. Ayo. Ya udah deh, saya mau minta maaf, tapi saya
keluarganya Dinda senangnya kalau minta maaf pasti dimaafin kalau pakai cara ini. Oh, ada cara sendiri? Ada. Oh ya, gimana? Saya mau nyanyiin sama Dinda. Oh, nyanyi? Dinda jangan marah-marah. Lekas tua. Kanda sekian orangnya takkan pernah mendua. Sekali lagi. Dinda jangan marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Kanda sekian orangnya takkan pernah mendua. Dinda kira-kira maafin ya? Gak udah lu pergi sana, pergi aja sana. Pergi udah sana, pergi. Ngapain lu di sini? Pergi. Sana pergi sana. Jadi kamu nggak mau maafin dia? Enggak lah. Padahal dia teman kamu dari dulu loh. Ya dia jahat kayak gitu, Mas. Oke, ya udah. Bastian gimana? Ini kan berarti salah paham nih. Ya. Coba mau ngomong apa sama dia? Din, aku minta maaf ya. Kamu mau maafin aku? Benar, pegang dulu. Kan kamu tahu kan nanti selama ini kamu tahu dia kan dari teman kamu sendiri yang kamu semua ini. Salah paham aja kok. Maafin aku mau melamar kamu. Oh. Will you marry me? Salah. Pacarnya itu. Apa ini ke Mas Surya? Apa? Kenapa? Aku cuma mau bilang makasih sama Mas Surya. Bilang makasih. Makasih. Kok malah meluk? Lo dilamar sama dia, peluk gua kenapa? Iya nih Mas, gimana? Bukan jadi ke Mas Surya? Aku bilang makasih karena Mas Mas Surya? sudah Oh. dekat Mas, kita jadi Iya, ya udah. Yang penting kan kita sama ya. Saya deg-degan. sirik ya. Ya udah, dia berjodoh nih. Iya dong. Udah, ya udah. Artinya mereka berjodoh. Ya udah, kalau begitu, sorry nih cewek-cewek nih, ya. Sorry ya. Sorry banget nih kalian karena berjodoh nih. Sorry ya. Bisa cari lagi. Ya udah, kalau gitu kamu bisa ke atas ya. Luar biasa tangan. Wah. Ini benar-benar sesuatu hal yang di luar dugaan dan mereka ini adalah sesuatu pasangan yang apa? Bilang makasih. Makasih Mas ya udah menentukan saya dia. Oh, ya udah. Oh iya. Kenapa lah? Gak apa-apa. Dia cuma bilang makasih doang. Ya udah. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Bye. Ya, bye. Emang segitu dia senangnya sampai meluk gue ya? Loh, gue gak minta. Sirik-sirik aja. Itu namanya rezeki anak soleh. Ya udah. Kalau begitu kita akan cari jodoh lagi. Kamu bisa naik lagi, ya. Kita ambil fishball lagi, ya. Oke. Kita akan ambil lagi fishballnya, Citra. Jadi berdoalah, siapa tahu di antara kalian ini siapa yang terpilih. Sekarang saya akan pilih cewek ya. Berdoa. Oke, siapa yang kepilih? Set dapat nih. Thank you. Nomor 8, cewek. Oke. Ijo-ijo nih. No. Oke. Dan namanya siapa?
Ami. Ami, kandidat wanita yang suka dimanja dan disentuh ini, mendambakan pasangan yang memiliki telapak tangan yang lebar. Apakah Ami berhasil mendapatkan pasangan yang sesuai dengan dirinya? Ami, kayak mamanya Raffi ya. Mama Ami. Ami, ini sehari-hari kerjanya apa? Pekerja panggilan. Hah? Freelance. Oh, freelance, pekerja panggilan. Saya pikir apa dipanggil-panggil. Bilang freelance ya kan? Oke, pekerja freelance sebagai apa? Sebagai apa? Modeling. Modeling? Oke, modelingnya berarti freelance model gitu ya? Iya. Oke, nah suka cowok yang kayak gimana nih Ami? Aku suka cowok yang tinggi. Ya. Oke, terus? Berbadan, berumur gitu. Oh, yang berumur justru? Physical touch ya, love language physical touch. Apa? Love language saya physical touch, jadi suka sentuhan. Oh, ya. Oh suka sentuhan? Oke. Suka dimanja gitu, dipegang-pegang. Oh, iya. Dan emang gimana sih physical touch tuh jadi gimana maksudnya? Apa? Physical touch kan pocel juga physical touch. Apa disayang? Disayang, dilus-lus gitu. Kayak gini. Kalau jalan kayak gini. Kalau pinggangnya di sini. Oh, pinggangnya di sini. Iya. Oh, jadi begitu ya. Emang tapi kadang-kadang emang benar. Ada orang cewek yang memang sukanya seperti itu gitu kan. Dirangkul, digandeng, pinggangnya di Ya. diginiin gitu kan. Kalau di mobil dipegang-pegang dulu, gitu. Iya. Oke, dan pacaran udah berapa kali? Baru 1 kali. Baru 1 kali? Jadi kamu mau jadi tipe cowok yang kayak tadi tuh? Ya. Tinggi dan? Wangi. Badan bagus. Iya. Ya. Seperti wangi ya, saya nggak? Tua-tua dikit. Agak tua-tua dikit? Kalau wangi paruh saya suka nggak? Enggak. Ya. Oke. Yaudah kalau gitu kira-kira ya cowok yang punya badan bagus, tinggi, berumur, terus suka physical touch, kira-kira berdiri yuk. Maaf. Nomor 2 saya nggak mau, nomor 2 nggak mau. Nomor 2 nggak suka? Kenapa? Iya, sayang. Dia terlalu muda. Apa? Terlalu muda. Terlalu muda? Iya. Lah, ini kan berumur juga kan dia punya umur. Enggak ada terlalu Kalau orang udah nggak punya umur udah mati namanya, bukan berumur, ya kan? Berumur juga. Bukan kan? tipe saya. Bukan tipe. Kenapa emang bukan tipe kamu nomor 2? Terlalu muda gitu. Terlalu muda. Nggak berpengalaman. Nggak berpengalaman. Dia nggak suka berondong. Emang? Oke, tapi menurut lo nomor 2, kira-kira lo termasuk cowok yang layak nggak buat dipilih? Apa? Cowok yang layak nggak buat dipilih? Enggak. Layak. Buset. Kenapa? Ya gue layak lah. Lo emang yakin lo tipenya Ami ini? Ya, yakin. Yakin? Ya yakin lah. Tapi Ami nggak suka sama ya, lo, kan? bro. Gimana? Jadi lo udah pernah pacaran? Pernah sekali. Sama dong. Sama. Tapi sorry, model-model kayak lu kayak nggak ada uang gitu. Ya. Kayak gitu. Enggak ada uangnya. Gua tunjukin hati gua nih ya. Ntar kok lagi. Tunggu. Lo kayaknya orang yang dulu viralin jalan di Lampung jelek itu ya? Bima siapa? Bima. Iya, Bima. Ya. Oke. Nah, jadi intinya lo suka yang berumur ya? Iya. Iya. Saya tuh nggak nafsu sama... Pulang. Pulang. Siapa tuh? Pulang. Pulang. Siapa tuh? Lo siapa? Main tarik-tarik orang aja. Main dia ikut Bapak jangan bikin malu aku di sini deh, Pak. Aku cari jodoh. Tunggu dulu.
pegang. Lu ngapain di sini? Siapa yang izin lu masuk di sini? Ini siapa kamu? Ini Tari anak saya. Kenapa? Tari anak bapak? Iya. Terus bapak kesini kenapa? Mau ajak pulang lah. Ngapain ikut-ikutan kayak gini? Pulang. Enggak, Pak. Bapak jangan kesini dong, Pak. Aku malu-maluin aku, tahu nggak? Aku kan mau cari jodoh, Pak. Aku nggak mau terus. Oke. Pak. Begini, saya mau ngomong mana ya. Tapi kalau nyari jodoh di sini kan emang harus dapat restu orang tua, iya kan? Bener nggak? Kalau misalnya nanti bapaknya nggak ngerestuin kan juga serba salah, ya kan? Kenapa bapak nggak setuju dia nyari jodoh di sini? Ya nggak setuju aja, nggak suka aja. Apa? Udah. Ya, saya akan lepasin, tapi bapak bisa tenang ya. Jangan gigit ya. Ya, lepasin. Ya, lepasin, pelan, tenang. Nah. Ya, tenang. Sini. Mau pulang anak saya, kenapa nggak boleh? Ya, ke tengah. Ayo, sini. Oke. Bapak kan ke acara saya nih, ya kan? Bapak tuh apa? Kenapa anak bapak nggak boleh ikutan ini? Saya nggak suka aja. Nggak suka kenapa? Pokoknya saya nggak mau Tari itu keluar dari rumah. Oh. Tapi kan aku berhak, Pak, dapet jodoh, Pak. Udah, kamu diem aja. Nah, tapi emang iya benar. Di sini emang harus ada persetujuan orang tua. Percuma juga dari ke depannya kan. Nah, Tari mau pulang nggak? Enggak. Aku nggak mau di rumah, Pak. Aku pengen keluar. Aku mau cari jodoh yang benar-benar aku mau. Jodoh tuh nggak perlu harus di sini. Di sini juga ada banyak. Diam ya. Oke. Bapak punya rencana buat jodohin Tari sama orang lain apa gimana? Ya pokoknya Tari nggak boleh nyari jodoh gitu aja udah. Kenapa? Gitu. Kenapa? Tuh. Ya nggak boleh apa? Nggak boleh aja. Bapak egois tau nggak? Egois gimana sih? Kan aku berhak, Pak. Tapi saya curiga nih bapaknya apa gimana sih kok umurnya kayak nggak jauh. Senyum nggak? Ini deh. Saya melihat ada sesuatu aroma yang gimana gitu ya. Kita panggil aja Arbi dan Tigor. Tiger, ini iya, Mas, tiba-tiba ada bapak-bapak nyuruh masuk ke sini nyuruh pulang anaknya. Gak setuju anaknya jadi jodoh dan biar di rumah aja. Tapi saya ngeliat kayak ini kok umurnya juga bapak dan anak kurang masuk ya. Apa yang Tiger lihat nih? Di sini saya ngerasain energi orang ini kayak sekali ya kelihatannya. Apa? Sebentar. Kelihatannya mereka ini bukan bapak dan anak. Nggak usah tahu ya. Bukannya saya sok tahu, karena saya merasakan energi Anda gitu loh. Dari mana? Ya orang dia indigo, Pak. Nggak usah fitnah deh. Iya. Dari sorot matanya kelihatannya bapak ini lelaki. Wah. Anak ini kelihatannya ndak ada hubungan sedarah Mas Uya sama bapak ini. Jadi dia nggak setuju Tari cari jodoh gara-gara apa sebetulnya? Bisa jadi bapak ini berusaha untuk memiliki Tari, tapi bukan sebagai anak, melainkan sebagai... Lebih tahu tuh saya. Ayo, Tari pulang. Aku nggak mau, Pak. Ih, pulang. Nggak mau. Aku bilang nggak mau. Iya, Pak. Aku pulang. Sebentar. Apa nih? Enggak. Udah nggak apa-apa. Ada apa nih? Ada apa? Gak apa-apa, biar aku pulang aja. Nggak apa-apa. Saya bingung, Bapak ini apa yang Bapak pegang tiba-tiba nih tadi? Kok Bapak ngeliatin sesuatu tiba-tiba Tari mau pulang? Sebentar. Mas Uya, Coba.
Ini ada mistis apa gimana, Diko? Itu apa ya? Setahu saya itu tidak ada energinya mistis sama sekali. Oh, nggak ada energi mistis? Nggak ada. Sarung tapi kok dia bantal. ngeluarin kalung itu tiba-tiba dia langsung pulang? Ini bukan kalung, Mas Uya. Ini kelihatannya kalau nggak tali dia. Udah, ayo pulang. Tunggu dulu. Saya justru jadi penasaran nih, Pak. Benar-benar saya pemasaran di sini. Arbi, mungkin kita bisa relaksasi nih. Boleh. Saya penasaran dikatakan Igor juga. Udah mau pulang. Oke, minta kursi chair. Yuk, kursi. Yang dari Ukraina apa Rusia nih? Mas, Ukraina. ini udah mau pulang. Saya mau pulang. Enggak. Ya kita harus tahu dulu. Bapak udah masuk acara saya, mau nggak mau harus selesai juga di sini, Pak. Bapak duduk aja, Pak. Duduk aja, Pak. Duduk, Pak. Nggak mau saya. Oke, kita tenangin dulu, Pak. Boleh duduk sebentar? Nggak. Boleh ya? Saya mau- Suruh bapaknya duduk, boleh? Bapaknya suruh duduk aja. Yuk. Oke, Bapak bersedia direlaksasi? Iya. Bersedia? Oke, bersedia. Oke, Bapak lihat lampu warna merah di sana. Oke, sekarang fokus ke lampunya di sana. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 5. Oke, apapun yang terjadi dengan Bapak melihat warna merah tersebut masuk ke sekitaran kepala Bapak, melalui mata Bapak menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Perhatikan sekitaran kepala Bapak menjadi lebih hangat, lebih bercahaya, bahkan lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, apapun yang Bapak rasakan di sekitaran kepala tersebut, rasa nyaman tersebut menjalar ke seluruh tubuh Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, 1, 2, dan apapun dan siapapun nanti yang bertanya kepada Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses informasi apapun yang terjadi. 3, 4, dan 5. Bapak, Tari ini anak Bapak benar, Pak? Tari itu anak tiri saya. Anak tiri? Oh, pantas. Jadi sebetulnya gimana, Pak? Ya, saya posesif. Tari itu nggak boleh sama cowok lain, harus sama saya, Pak. Hah? Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya, saya suka sama Tari. Hubungan tepat. Pokoknya Tari nggak boleh keluar dari rumah karena saya udah cinta banget sama Tari. Oke. Sama, ini kalung ini apa, nih, Pak? Kalung jimat atau apa nih? Ah, ini mah kalung nakut-nakutin dia aja. Kalung buat nakut-nakutin dia maksudnya? Iya, ini kan kalung ini kayak aku bilang ke dia, ini penangkal buat sakit ibunya gitu. Penangkal sakit apa nih maksudnya? Ibunya kan sakit-sakitan, makanya saya nikah sama ibunya Tari. Sebenarnya saya nggak suka sama ibunya Tari. Dia sukanya sama Tari kan. Jadi kalung jimat ini nggak ada unsur mistis apapun nih? Nggak ada. Saya buat nakut-nakutin dia aja. Nakut-nakutin ini gimana? Ya kalau saya gini, nih, pokoknya kalau saya giniin kamu harus nurut gitu kan. Kalau enggak, ibu kamu kenapa-napa di rumah gitu. Dan Tari percaya? Percayalah, kan takut ibunya kenapa-napa. Oh, makanya langsung nurut ya? Iya. Oke. Jadi Tari takut ibunya kenapa-napa karena dibilang kalau Tari ini diapa-apain bakal terjadi kenapa-napa. Oke, kenapa? Bapak suka sama Tari itu kenapa, Pak? Ya suka aja, gimana sih, Tari kan cantik. Nih, apa obsesi pengen nikahin anak Bapak apa gimana? Bukan, maksudnya awalnya ya emang saya sukanya sama Tari, bukan sama ibunya gitu. Pokoknya gini Mas, kalau Tari habis mandi itu kan pakai handuk doang tuh, saya intipin-intipin. Saya intipin terus, setiap hari pas dia lewat. Iya, pas dia lewat, kadang sih diem-diem tuh Mas, saya videoin. Hah? Mau lihat videonya? Ada. Pas dia lewat. Oke. Pakai handuk doang. Coba Bapak cariin video dulu. Oh iya. Coba mirroring ke sistem. Oke, boleh ya. Oke banget kan.
Tari kayak nungguin sesuatu tuh apa ya? Takut kali ya bapaknya. Oke. Tuh Tari kira-kira nungguin apa tadi untuk keluar tuh Pak? Hah? Tari nungguin apa pas keluar tadi tuh? Nggak tahu, main keluar. Saya sudah lihat-liatin. Jadi kamera apa tuh Pak? Kamera CCTV lah. Oh, Bapak pasang CCTV di rumahnya. Iya, saya buat pasang. ngintipin Tari. Saya pasang CCTV. Ya. Oke, coba sadarin. Oke, Pak. Sekarang Bapak boleh garuk kepalanya dulu. Garuk kepalanya, oke. Semakin digaruk, tak kenapa Bapak kembali seperti semula. Kesadaran normal Bapak seutuhnya. 1, 2, dan 3. Ayo. Bapak sih, Bapak kenapa kayak gitu? Jangan dibanting ya. Aku udah gak akan percaya lagi sama hal ini. Bapak jahat, Bapak keterlaluan tau gak? Ibu kamu kenapa-napa? Bapak gak pikir perasaan ibu. Terus Bapak ngapain bohong-bohongin aku kayak gini? Nggak ada bohongin. Walat kamu. Bapak itu bapak aku, kenapa Bapak kayak gini? Itu tuh kalung Gak ada. Kalung apa? kalung penangkal penyakit ibunya. Gak bakal kenapa-napa sini, kalau perlu saya bakar nih. Saya minta korek, tolong saya minta korek. Mas, saya minta korek, minta korek. Korek. Ini saya mau bakar, Pak. Jangan dibakar. Awas ya, kalau dibakar, ibu kamu kenapa-napa. Kamu juga gatal-gatal. Ingat ibu kamu. Jadi, kalau dibakar, ibunya kenapa-napa ini dia bakal gatal-gatal juga? Gatal semua. Oh, coba kita coba, yuk. Tolong, gunting korek. Coba. Tarik. Udah, biarin. Bakar aja. Kali ini aku nggak akan pernah percaya lagi sama Bapak. Bisa lihat kan? Apaan sih nih? Diam nggak? Udah, balik. Awas, ada beling. Ada beling. Oke, coba bisa tolong diberesin dulu nih beling-beling nih. Beling-beling bahaya. Tigor kenapa nih? Tadi ngeliatin Tari mulu. Kamu naksir apa gimana? Enggak mas, ini ada keanehan. Kelihatannya Tari ini juga suka kepada Bapak Tiri. Sebentar, karena aku nerawang di situ ada kejadian di mana Tari disuruh mencuci tetapi tidak dicuci, melainkan Tari mencium bekas. Gak mungkin lah, masa aku kayak gitu sih? Jangan sembarangan deh kalau nebak. Kelihatannya kamu anggun, tapi kamu cewek di sini ya. Enggak. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Bisa jadi kamu juga cinta nih kepada Bapak Tirimu. Oh, apalagi itu tuh tidak. Enggak, itu gak akan pernah terjadi. Enggak. Ini gara-gara lo. Gue kesini juga mau nyari jodoh. Gue nyari jodoh. Gue gak tahu ya kalau gue jodoh. Gue kesini mau nyari jodoh juga. Lo mau usah kayak gitu dong. Lihat gue kan kesini juga mau cari jodoh. Oke. Kan emang sini kan mau sama-sama cari jodoh, tapi kan kita nggak tahu tadi Lo sama bapak lu aja. Oke. Nah sekarang gini, apa mungkin kamu mau nggak direlaksasi? Karena tadi Tigor bilang kamu juga menyimpan rasa sama siapa? Si apa bapaknya? Bapak Tirinya. Iya. Duduk lu. Duduk. Ya. Oke, Tari lihat jamnya. Jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, pada saat saya hitung 1 sampai 3, akses informasi apapun yang terjadi ataupun kegiatan apapun bersama dengan ayah kamu. Oke, ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke.
Tari, sebetulnya gimana? Ada apa kamu dengan bapak kamu? Atau mungkin kenapa? Apa Tari? Kamu cerita apa Tari? Aku kasihan kalau ngelihat ibu sakit-sakitan di rumah. Tapi aku harus keluar dari rumah karena aku diam-diam suka sama ayah tiri aku. Jadi kamu juga emang suka sama bapak tiri kamu? Berarti Tigor benar ya ngomongin Tigor ya? Betul. Oke, kenapa? Apa yang membuat kamu suka sama bapak tiri kamu? Kalau aku ngelihat bapak, fantasi aku mulai kemana-mana. Apalagi kalau ngelihat bapak lagi keringetan. Maksudnya gimana maksudnya? Kenapa? Apa hubungannya keringetan? Biasanya bapak suka ngerjain kerjaan di rumah, jadi ngebuat dia tuh jadi keringetan gitu. Terus aku kayak, tapi aku nggak bisa kalau terus-terusan di rumah, nanti malah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi kamu ke garis tangan tuh, ngapain ke garis tangan tuh apa maksud kamu? Aku butuh seseorang yang bisa mengalihkan pikiran aku dari ayah tiri aku. Dan aku pengen punya pasangan. Aku bisa melampiaskan semuanya ke pasangan aku. Jadi, tapi bagus sih, positif ya. Iya. Dengan dia punya pasangan, jadi artinya dia bisa mengalihkan rasa suka ke bapaknya. Berarti maksud dia benar nih. Tuh tadi kita sempat ngelihat ada CCTV kamu keluar dari kamar mandi, tapi kayak nunggu sesuatu gitu. Iya. Kenapa tuh? Iya. Aku kalau mandi sengaja nggak tutup pintu rapet-rapet biar bapak masuk. Ya udah. Oke. Apa? Oke. Tenang. Kayaknya mungkin kalian juga teriak-teriak, mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Oke. Ya udah. Mungkin kita bisa sadarin. Oke, saya kembalikan seperti semula. Pada hitung ketiga, tarik nafas lewat hidung dulu. Keluarin lewat mulut. Lebih sehat, lebih semangat, dan lebih bahagia. Dan sebetulnya 1, 2, dan... Oke. Tenang. Oke Tari, sekarang ini saya mau tanya sama kamu. Kok tanya Tari sih? Kan saya yang jadi jodoh. Sabar dong gantian. Ya tenang dulu, oke. Kan aku duluan. Ya enggak, biar cepat. sebentar. Oke. Tari, kira-kira nomor berapa nih cowok yang benar-benar kriteria Aku kamu? dulu dong, Mas. Dulu dong. Gimana sih? Oke. Satu-satu, habis itu kamu ya. Oke. Nomor berapa? Kira-kira Tari? Aku mau minta nomor 1. Nomor 1. Oke, kenapa nomor 1? Cocok. Karena dia tipe aku, dia tinggi. Aku suka cowok tinggi. Nomor 1. Mas, Kecil. lo suka nggak model kayak Tari? Panjang. Aduh, tampang ganteng kayak gue, masa modelnya kayak gini? Uya, sorry. Mas Uya, Mas Batagor sama Mas Arbi, sama aku ya. Mas Tigor. Sorry. Belum pernah dikirim setan sama dia ya? Dikirim setan bentar Ya. lagi. Masa modelnya kayak gini yang seleranya sama bapak-bapak yang bawa tanah? Emang sekarang gini gue tanya sama lo ya. Lo menilai diri lo tuh seperti apa emang lo?
gue ya, yang pasti selera gue tuh nggak kayak gitu. Gue bisa lihat dia tuh, aduh udah kecil. Bapak, udah ya. Ya. Bukan itu maksudnya, Pak. Gue yang itu apa? Hah? Bukan. Gue udah sampai sama lu. Duduk. Udah. Mas jangan marah-marah sini. Kalau nggak Mas keluar di sini. Ini acara saya. Saya mau ngomong nih. Iya. Kasih kesempatan lah. Iya. Saya sebenarnya suka sama Tari. Ya udah ngomong. Gimana Tari? Bisa diem nggak? Bapak, ini kan bapak tirinya. Ngomong yang baik-baik, Pak. Ngomong, ini anak bapak loh. Tari. Bapak mau. Maksudnya apaan sih, Pak? Ih, apaan sih? Bapak jangan deh. Bapak Tadi kan kamu mikirin juga ibu suka sama dia. Tapi kan aku mikirin perasaan ibu. Aku nggak mungkin dong nyakitin ibu. Ibu kan lagi sakit-sakitan. Iya, tahu. Ini Tari. Bapak juga udah tahu. Kamu suka sama Bapak. Nanti biar Bapak bilang ke ibu kamu. Bilang apa, Pak, ke ibunya? Bilang kita mau nikah, saya ceraiin dia. Wah, nggak bisa. Bener gak waras ini. Tari. Harus pikir. Tari. Oke. Kita lanjut lagi sama Ami ya. Oke. Ami, tadi sudah ada berapa orang tadi yang berdiri tadi? Coba mana, saya lupa. Oke. Nah, tadi yang nomor 2 ditolak nih. Iya. Nggak mau nih? Nggak. Ya udah 2 duduk. Sorry. Ya. Oke. Nomor ayo yang 3 silakan mundur. Silakan turun. Yang 3 silakan turun. Iya. Oke, Ami, sudah ada 3 orang yang turun, kamu mau ngapain nih? Boleh nggak kalau aku mau lihat telapak tangan mereka? Telapak tangan ya? Iya. Oke, silakan. Silakan. Gede. Bukan, mau lihat doang. Ya, mau lihat gede atau enggak. Maksudnya kayak gini. Gini. Kasih lihat gede enggak? Kayak gini doang. Oke. Ya. Diam. Kenapa nih maksudnya nih? Kenapa? Soalnya kalau tangannya gede kan bisa kayak ngelindungin gitu. Oh, kecil mah. Apa? Buset. Kecil. Iya. Woi, ini mah gede. Pasti saya. Iya. Kalau kamu boleh nggak? Tapi bukan tangan, usap kepalaku. Mau ngerasain. Kamu ngapain anak saya? Hah? Sembarangan kamu megang-megang nyentuh-nyentuh anak saya. Mas, maaf, Mas. Terlalu kamu. Jangan sembarangan kamu. Jangan aja. Enggak, itu cuma elus-elus doang kok. Elus. Itu pelecehan. Enggak, mah. Bang Uya, kenapa dipajas Oke. sih? Anak saya digituin. Please speak bahasa please. Because I don't understand your language. Oke. Okay. What language? Turki. Dogi. Oh, you come from Turkey. Carpet? Yes. Karpet. Oke, Madam. Ini siapa ibu? Ini mama saya. Kenapa ibu marah-marah tiba-tiba? Ya lagian dia main nyentuh-nyentuh aja. Nah, ini kan emang permintaan anaknya. Iya. Berarti kamu ngapain?
kejenan banget, mau aja ditoel-toel rambutnya. Aku mau cari jodoh, Ma. Nggak pernah gelus ya? Kagak harus begini, kagak harus begini. Jangan gini anaknya. Ya. Sembarang aja lah. Ya aman kok, Bu. Ini kan permintaan saya. Aman sih aman, no. Dilihat orang apa gimana sih? Maaf, udah kan dia udah mau cari jodoh, Bu. Perilaku, jaga perilaku, nggak harus begini-gini. Jangan, Bu. Lebay banget sih. Oke. Anak ibu lagi cari jodoh. Gimana? Nggak mau saya. Ini orang ini nih, udah bener-bener. Ya, padahal saya mau sama dia. Oke. Udah apa-apa aja berani begini-begini. Gimana ibu dia tetap bisa cari jodoh nggak? Boleh dong, Ma. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu. Tapi saya nggak mau sama dia. Apaan dia, Mak? Memang sekolah ada. Akhlak. Kagak, gua nggak setuju. Kagak, jangan sama dia. Terus sama siapa? Sama yang lain, yang lain. Oh ya udah. Lu mah jangan. Ya udah, jadi gimana? Ya udah saya mau kembali duduk aja. Apa itu? Salah. Yang begitu. Ibu di luar aja, kasih kesempatan anaknya ya, Bu ya. 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 Ini kenapa jadi dia? Emang dari tadi lo di sini ya? Iya. Oh iya. Gak dianggap. Oke. Nah, tapi dua orang ini gimana nih? Apalagi nih? Apa sih nih? Apa nih? Apa sih nih? Apaan? Lu kesini cuma jadi betah. Gua sini mencari anak gua. Kurang aja. Ngapain lu anak lu mau kesini? Sembarangan lu buka. Apaan ya? Ngapain lu kesini? Kurang aja lu. Emang lu mau kesini dari jodoh anak lu? Sampai lu kemana baik? Kurang aja lu. Udah, dia main-main aja. Tunggu. Stop. Ini kenapa main becek-becekan di sini? Emang lu bisa jadi jodoh? Aku dong di sini. Keterlaluan. Ini apa ini? Bapak simpen dulu. Dia datang ngajak ribut. Ini siapa Bapak? Ini anak saya. Oh bapaknya Ame. Aduh tadi ibunya sekarang ada bapaknya, saya pusing. Datangnya bareng. Enggak, ini dia duluan. Ini kurang ajar ini. Iya. Ngapain nih anak saya dibawa ke sini? Sembarangan kalau ngomong. Kamu nggak bisa jodohin anak kamu. Udah. Enak aja. Kamu aja yang nyariin. Ngapain? Tenang, Bu. Ambil. Bertahun-tahun lu kemana aja? Baru nongol sekarang. Bertahun-tahun. Anak, tau nggak? Jadi Bapak udah lama nggak nongol? Iya, saya udah 10 tahun pisah sama dia. Terus kemana Bapak? Dia kurang ajar. Kenapa? Boros orangnya. Waktu saya kerja yang bagus-bagus, yang banyak duitnya, dia sayang-sayang saya. Saya kerja saya udah dikeluarin dari tempat kerjaan. Dia panggil saya, kurang ajar pokoknya. Sampai saya nggak dilayani sama dia. Dia kerjanya cuma tiktokan aja, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, arisan, belanja-belanja. Kamu mau aja kamu dibawa sini? Enggak, ya. Mana baik lu? Oke. Jadi Bapak kesini mau ngapain? Ya mau bawa anak saya. Ngapain? Ikut acara-acara beginian. Emang saya nggak bisa nyari jodoh buat anak saya? Kagak gua kasih. Nggak gua kasih. Oke, jadi intinya adalah Bapak pengen mau bawa balik. Iya. Gak mau anaknya cari jodoh di sini. Iya. Itu tukang tipu semua. Jangan mau. Iya. Lu ngapain? Tahu datang ke sini lu kagak gua undang. Oke, sekarang Ami mau gimana? Mau ikut tetap di sini, ikut ibu apa ikut Bapak nih? Kau malu? Yaudah Mi, kamu ikut Bapak aja yuk. Nanti kamu saya cari jodoh yang bagus. Bapak punya temen dan kenalan. Bos-bos, pejabat-pejabat. Oke. Yang hartanya banyak. Jangan, enak aja lu. Jangan, nih. Kamu Bapak. Tungguan Bapak. Bantu. Biarin, anak baik lah. Udah gede mau dibawa. Jangan dong, Mi. Pilih, Ami harus pilih salah Ami satu. pilih yang mana? Mau tetap di sini apa ikut ibu apa ikut Bapak? Maaf, Ma. Udah, Mi. Ikut saya aja. Aku pilih ayah. Aku harus ngalah, Bu. Aku selama ini capek, Ma, cari uang. Nafkahin kita berdua. Aku ingin hidup senang sama Papa. Kamu belum tahu. Kamu belum tahu kelakuan bapak kamu kayak apaan. Kamu udah besar dari kecil. Papa urus. Ini balasan kamu sama Mama. Maaf, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi aku nggak mau hidup miskin, Ma. Mama kecewa. Kecewa sama keputusan
embernya diambil dulu. Terlaluan, sorry, pergi. Udah. Jangan tinggalin mama. Maluin aku. Jangan, Omi. Ikut bapak aja. Ya udah, kalau kamu kayak begini terus, kamu ikut bapak kamu. Ibu mau pergi. Dasar anak durhaka gak tahu diri. Gak tahu mana sembunyi kamu. Ya udah, pergi jauh-jauh sono. Tenang, Mi. Kamu ikut bapak, nanti akan bapak kenal sama bos-bos. Sama pejabat-pejabat yang kaya-kaya. Nah, ini ada nih pejabat yang kaya. Wah, dia punya anak. Namanya si Benny. Nah, nanti saya kenalin sama Benny. Hartanya banyak. Boleh pergi kamu? Ya Allah, malu-maluin aku, Pak. Tapi udah gimana? Malu-maluin nih, Papa. Ih. Yaudah, apa kita relaksasi aja, Bi? Ami atau bapaknya? Bapaknya. Ngapain, Mi? Bapak tuh udah jujur. Bapak sayang sama kamu. Nanti bapak Soalnya cariin. Bapak kayak masih ragu, Pak. Iya. Kagak, saya tulus. Sayang sama dia. Papa agak aneh. Iya, bapaknya. Yaudah, kita kesana yuk. Yuk. Kita relaksasi gimana? Relaksasi di mana kita nih? Ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu teriak. Apa lagi? Bawa batu. Hah? Ada apa ini? Ipe, apa-apaan sih lu teriak-teriak? Gua minta kunci mobil gua kemana? Kunci mobil gak ada. Keluarin bulan, jangan gila bohong lo. Gak ada, Ipe, gak Kenapa, ada. Bu? Buat apaan sih? Minta kunci mobil. Kunci mobil saya ada di dia. Oh, mobil siapa? Mobil saya? Masa bilang kagak ada? Kebangetan nih orang. Beneran, Ipe, gua gak pegang, gak ada kunci mobil. Bulan, siapa sih? Lo jangan jadi bohong sama gua. Ini mobil ibu. Mobil saya. Oh, kuncinya ibu nggak tahu di mana? Buran, gua timpuk nih. Kagak ada, Ipe, beneran kagak, Ipe. Maksudnya gimana sih? Bu, mau kemana, Bu? Hah? Ibu mau kemana, Bu? Ini mau kemana sih? Lu macem-macem sama gua. Awas, Ibu ngapain? Lu apa sih, Pe? Ngapain, Bu? Lu apa sih? Mobil gua. Kagak ada. Apa sih lu? Lu macem-macem sama gua. Kunci mobil. Oh, ini pecahin. Lu udah gila. Ini mobil saya. Mobil saya. Mobil ibu kenapa ibu pecahin kacanya? Bodoh amat. Saya minta kunci mobil sama jangan dikasih. Ini mobil ibu. Iya. Pe, sadar, Ibu Pe. main kaca mobil ibu sendiri. Iya, emang kenapa? Waduh, gue bingung maksudnya gimana sih? Bodoh amat, gua kagak peduli. Pe, lu sakit ya? Lu main pecah-pecahin aja. Serahin kunci mobil. Kagak ada, Pe, beneran. Gua nggak bohong. Gua pecahin lagi di mobil. Kagak ada, Pe, jangan. Awas lu. Kagak ada. Bu. Ibu mau ngapain ini? Lu benar-benar sama gua. Maksudnya Ya, gua nggak. Lu kasih gua sama gua lu ya. Jangan, Pe. Gak ada kunci. Hati-hati, maksudnya awas. Maksudnya awas. Maksudnya. Masih emang ngikutin di sana. Jangan angin, Pak. Malu, Pe. Udah, Pe. Udah, ibu. Ibu ngapain nih? Ibu, Arbi. Tolong, Bi. Gua kesel. Gua kesel sama gua. Kenapa? Mobilnya penyok. Atur nafasnya dulu, Pak. Pak, tenangin, Pak. Ini tenangin, Pak. Siapa mobil orang, Pe? Kenapa, Pak? Mobil gua kenapa dipecahin kacanya? Mobil Bapak. Lu jangan pura-pura. Sekongkol sama laki gua lu ya. Laki lu gua kenal juga kagak. Mobil siapa? Lu bayar berapa dia orang? Kagak. Mobil Bapak. Gua gak kenal. Pak, Bukan ini mobil kaca pecah, Pak. Mobil penyok tuh. Lu nggak ngomong, kan gua bilang nggak ada kuncinya. Bodoh amat. Penting gak usah punya mobil. Tuh, lihat kuncinya tuh. Ini kuncinya. Bohong, ini bukan Lah ini kuncinya. surat-suratnya. Coba Hebat. plat nomornya kita cek, plat nomornya. Iya, coba gua percaya lu sini. Kalau gua percaya lu lihat. Sini, plat nomornya. Gua nyalain kalau nggak percaya. Gua nyalain nih. Nih, gua lihat nih. Tuh. Ini mau Nih. Nah, itu beda. Mobilnya Gua kagak percaya. 59. Ini apa, Ibu? Oh, mobil gua. Apa ini? Bukan mobil Kuncinya lu Bapak. ambil dari laki gua ya? Lah, bukan.
nuduh lagi udah mau pecahin mobil gua. Lu kalau ngomong kan sekongkongan lu. Kagak. Lu inget kan nomor platnya nih? Gimana nih urusannya nih? Ini bisa jatuh. Bukan mobil dia. Ini mobil buat gua nyari nafkah tau nggak lo? Bohong lu. Gua masih bilang bohong, ini ada Kan mobil surat-suratnya. kita, Bu. Nomor platnya B1149 Ami belakangnya, Bu. Ini SK, Pak. Bukan. Mau tahu pokoknya diganti rugi. Jadi ini bukan mobil, ini mobil Bapak? Iya. Nggak percaya gua. Ini mobil gua buat nyari nafkah lo. Mana mobil duit warisan ini gua bela-belain ribut sama adik gua. Lu lihat aja lagi fotokopi sono. Ganti rugi dong. Lo tanggung jawab lo. Ini si Sukirman siapa ini? Sukirman siapa? Ya gua. Sukirman. Apa nama lu? Sukirman. Apa nama lu? Nih, gua balikin. Lah tuh gantinya gimana? Gimana tanggung jawab mobilnya? Lu ngapain? Ngapain lu kesini? Lah, lu kan laki, Bang. Lu laki, madep, ngajepin. Lu ganti, kan lu yang mencari. Jadi ini bukan mobilnya Bapak? Bukan. Mobilnya Bapak? Iya. Ini satu kaca hancur, lihat sini nih. Lu harus tanggung jawab, Kaca hancur. Ini juga bodinya penyok begini nih. Sekarang Ibu ya, Bu ganti lah, Bu. Gimana urusannya Ini sih, makanya lu kalau dibilang suami tuh nurut. Kalau bukan karena lu, gua nggak bakal begini. Nah, tadi udah gua bilang, Ibu juga nggak jangan ada. sembarangan dong. Kan Main udah bilang. hancur-hancurin mobil. Walaupun ini mobil Ibu, mobil suami Ibu juga. Nggak pantas Ibu begitu, tau nggak? Bodoh amat saya mah. Bodoh amat, sekarang masalahnya mobil orang Ibu hancurin. Biarin. Tanggung jawab dong, ini keluarga pasnya. Oh bukan. Ini bukan keluarga saya. Bapak atur aja di sini, ya. Ibu urusan tanggung jawab. Saya ke dalam deh, saya ada urusan lain. Saya lagi ada cara cari. Nah, kalau ini kagak beres, jangan lain cabut ke dalam deh. Ibu urus sendiri. Ini kalau nggak beres, butuh ya tanggung jawab ya. Hah? Kalau ini nggak beres, berarti pas. Ya udah sekarang gini. Ya udah, Mas. Sekarang gini. Ibu sekarang udah kayak begini, ya. Kita relaksasi aja kali, Bi. Ya, bapaknya aja relaksasi, Pak. Bapak. Kalau kayak gini Ayo, aku ayo. udah. Ya harus tahu dulu. Ya udah, Bapak kita relaksasi deh. Kita relaksasi ya. Tapi saya bener. Ya udah, kita relaksasi. Bapak tenangin dulu. Ya udah, kita relaksasi aja. Saya ganti, Pak. Pak, sini, Pak. Ganti ya. Sebentar ya. Hati-hati. Oke, sebentar. Bapak di sini aja. Ganti, Oke. Bapak relax dulu, tenang dulu. Biarin konflik sama Ibu, biarin aja. Oke. Sekarang atur napasnya dulu, Bapak. Atur napas dulu. Tenang, relax. Oke, nyaman, serileks mungkin. Apapun yang terjadi ketika saya menggoyang-goyangkan tangan Bapak seperti ini, kayak masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi, dan siapapun yang bertanya nanti kepada Bapak akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Oke, ungkapkan fakta yang ada. 1, 2, dan 3. Oke. Duduk, Pak. Ya. Saya mau tanya sama Bapak nih. Sebetulnya gimana, Pak? Ya, saya 10 tahun yang lalu cerai sama istri saya tuh, pisah sama si Ipe. Tapi sebelum itu saya kan pernah kerja perusahaan swasta dan gajinya juga cukup lumayan untuk mencukupi kebutuhan kami semuanya. Tapi karena istri saya Ipe itu orangnya terlalu loyal, dia poya-poya terus sama temen-temennya. Terus belanja-belanja hingga saya tuh tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga. Terus di samping itu kerjaan saya kena PHK, kena pengurangan karyawan. Terus mobil saya jual. Akhirnya saya beliin mobil. Terus untuk kerja sebagai itu demi keluarga saya, untuk mencukupi keluarga saya. Tapi istri saya tuh emang nggak tahu diri, dia selalu tetap poya-poya. Belanja-belanja sama temannya, senang-senang sama temannya. Sampai saya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan akhirnya, karena saya udah kesel banget sama istri saya kabur, saya tinggal aja istri saya itu. Bapak kawin lagi? Nah, saya bawa mobilnya, terus ya saya ketemu sama janda kaya. Terus saya nikah sama dia. Emang kaya janda itu. Tapi setelah saya jalanin sama janda itu, ternyata janda itu bener banyak utangnya. Dia sering pinjam di pinjol sama rentenir. Ya karena saya udah kewalahan bayarin utangnya dia, akhirnya mobil saya jual untuk bayar utangnya. Padahal si Lela tuh janda anak kepala desa. Oh, Lela tuh jandanya anak kepala desa. Janda ditemenin. Cari perawan.
Terus debt collector datang ke rumah, terus ke rumah. Saya nggak kuat, saya nggak nyanggupin bayarnya. Nah, terus saya ketemu sama seorang bos kaya, bandot tua. Nah, saya ada perjanjian sama dia. Ya. Kalau misal, saya kan ada utang banyak. Kalau misalkan utang saya bisa dilunasin sama dia, nah dia minta ditukar sama anak saya. Oh, jadi Bapak jodohin sama anak Bapak untuk ditukar bayaran utang Bapak? Iya. Bapak jual anak Bapak dong? Iya, kalau gitu ceritanya kayak gitu, Pak. Makanya saya selama 2 hari ini mencari anak saya. Kesana kesini saya dapat informasi dari teman. Anak saya ada di sini, ya saya ketemuin dan saya mau bawa ke bandot tua itu. Jadi Bapak nggak setuju anak Bapak ikut cari jodoh di sini buat ditukar sama bandot tua orang kaya itu. Oh, bos Bapak ini yang melunasin utang-utang Bapak tadi. Iya. Tuh, denger lu sendiri kan. Buaya darat lu. Nih hidung lu nih, gedein hidung. Oke. Rese lu. Yaudah, kita sadarin aja, Bi. Oke, balikin lagi. Ya ini Oke, kamu Bapak tengah napas aja dulu. Keluarin terus. aja gede. Relax. Oke, pada turun ketiga balik seperti semula, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan Bisa jadi tebelin. Jadi intinya dia pura-pura baik sama Ami ya. Apaan sih? Bapak jahat lu. Bukan, maksud Bapak bukan. Bapak sama ini. Bapak mau jual anak Bapak sendiri. Saya itu masih mau jual. Padahal aku sayang banget sama Bapak. Aku milih Bapak daripada Mama, tau gak sih? Lu. Bangetan lu anakku sendiri lu. Kamu sama orang kaya. Biar kamu Kaya, sejahtera. kaya. Biar hidup kita sejahtera. Tuh, Ayo lu naik sendiri ke kan? mana? Anak sendiri mau dijual. Gak punya lu. Dasar. Ayo nak. Duh, sama aja tuh gak sih? Mama sama Papa sama aja. Nah, lu bagaimana sih lu? Lu tahu Bapak lu begitu? Tahu gak sih? 10 tahun aku kayak gini mulu. Aku pengen bahagia tau gak sih? Pergi nih. Ya, Mi. Jangan nongol lagi sini. Ami, udah beres belum ini urusannya? Ini mobil saya gimana? Ya ini ya pelakunya ini. Berantemnya nggak lagi lanjutin. Iya. Mobilnya gimana Ya urusannya? udah, Bapak udah gak ada urusan sama saya, urusan sama dia. Ih, Bang Uya kok ke saya? Gara-gara Yang mecahin dia. siapa saya tanya? Gara-gara dia. Yang menyopir siapa? Iya. Ya udah. udah tahan dari tadi. Kalau bukan dia yang mulain, saya nggak akan mecahin. Ya udah, Pak. Tanggung jawab dong, Bu. Lagi iya dong, Pak. Masa gua? Iya. Nah, memang ibu kayak yang mecahin pada baik kan? Kalau mobil urusan dia. Kita nggak tahu nih. Ternyata tadi yang punya mobil ini bukan si Bapak. Bukan, punya orang lain. Salah nomor, salah plat nomor. Main dihancurin aja. Ini pelajaran yang diambil hari ini adalah kita harus bisa menahan emosi kita, memanage emosi kita agar tidak berlebihan. Karena kalau udah emosi, kehilangan akal sehat, akhirnya lihat tuh mobil orang jadi korbannya. Penyok ya. Ya udah, yang rugi siapa? Ya udah. Oke, kalau begitu saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Tigor. Ketemu lagi di Garis Tangan.